langsung disiarkan ke publik, dituduh bahwa ini palsu. Itulah masalahnya. Ini ijazah bukan sembarang orang yang diklaim asli dari UGM. Setelah kalian pampangkan, bahasa saya kalian oprek-oprek, setelah ijazah duluan, barulah merembet ke skripsi. Kalau tidak punya kepentingan politik, agenda politik, nggak mungkin ini dimainkan. Akan terus dimainkan menyerang Pak Jokowi. Pak Kapolri tangkap aja Pak Kapolri kalau memang saya menerima 1 rupiah pun dari Bohing. Siapa yang mengorkestrasi saya, yang menyuruh-nyuruh saya seperti ini? Ini kan satu kesatuan, dan yang dilaporkan Bang Rismon itu juga. Masa masih berulang-ulang. Kami minta Pak Jokowi datang, ya, jangan menghindar, datang karena Anda yang menginginkan kami melaporkan kami. Kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik yang patut untuk diperbincangkan dan juga menjadi sorotan. Pekan hari ini masih soal Joko Widodo tampaknya yang masih ramai disorot dan juga diperbincangkan. Apalagi kalau bukan soal siapa di balik kisruh tudingan ijazah Jokowi. Nah, di hari ini saya kedatangan 2 tamu spesial saya. Sudah hadir, ada Bung Rismon Sianipar yang merupakan terlapor ijazah Jokowi dan juga pelapor skripsi Joko Widodo. Kemudian ada Bung Freddy Damanik yang merupakan Wakil Ketua Umum Projo. Oke. Apa kabar? Bung Rismon, Bung Freddy, kabar baik lah semuanya ya. Baik. Oke. Nah, saya mau ke Bung Rismon dulu. Bung Rismon, ini kan kemarin Anda juga sempat lapor juga ke Polda DIY begitu ya. Saya mau tanya, apa sebenarnya detail yang Anda laporkan di sana dan perkembangannya, ada perkembangan yang signifikan nggak sih sebenarnya? Ya, kalau ada 2 laporan saya di Polda DIY. Yang pertama atas dugaan penyebaran berita bohong terkait ketiadaan peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademis. Dan itu diakui Pak Kasmujo ketika saya wawancarai beliau, dan juga konsisten jawabannya kepada jurnalis Kompas TV juga, Bung Dipo Nurbahagia. Sama-sama bahwa beliau membantah tentang perannya dalam kedua pembimbingan tersebut. Nah, jadi itu yang pertama. Cuma kami tidak mendapatkan bukti laporan itu. Hanya informasi laporan mungkin. Nah, yang kedua ini yang menarik. Kami melaporkan juga, melaporkan Joko Widodo dan Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, atas dugaan skripsi palsu. Nah, di situ. Apa yang menjadi dasar Anda kemudian ada dugaan skripsi palsu? Oh, ini dasarnya malah paling kuat ya, dugaan skripsi palsu itu tersebut. Karena mereka semua publik bisa kok merekonstruksi itu lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang diakui oleh UGM itu, dan itu bisa direkonstruksi dengan Word document, dan sekarang ternyata dan bisa kita lihat keidentikannya. Bagaimana mungkin yang bisa kita rekonstruksi dengan Word document yang modern, ada teknologinya tahun 1985. Nah, alasan kami juga yang lain yaitu bahwa kami kurang puas dengan penjelasan Dirtipidum yang hanya menggunakan indera perasa, peraba, langsung disimpulkan bahwa itu produk dari hand press atau letter press. Tidak ada penggunaan teknologi, misalnya kalau menggunakan Word document itu ya, Word processor modern itu kan ada 2 yang bisa kita teliti. Yang pertama adalah operasi apa yang dinamakan kerning. Kerning itu jarak antar huruf. Jarak antar huruf itu homogen, itu ciri-cirinya. Yang kedua adalah proportional space. Artinya bukan monospace, artinya ruang untuk I, misalnya huruf I ya, itu lebih sempit daripada A atau M atau N atau W begitu. Itu Jadi deskripsi. Iya, deskripsi. Nah, itulah ciri-ciri ya, 2 ciri mendasar penggunaan word processor modern dalam dokumen palsu. Dokumen yang dianggap tahun 1985 ternyata dengan word processor yang modern ternyata identik begitu. Ini juga bisa sama pelajaran ini bisa kita dapatkan pada kasus tadi yang saya jelaskan, Killian document yang diakui menggunakan mesin ketik ya, IBM electric typewriter tahun 1970, Killian document ternyata ya dengan digital forensik ya atas
dokumen analog palsu tersebut bisa dianalisa. Ternyata itu adalah buatan dari word processor tahun 2003. Tekniknya sama, yaitu diteliti apakah ada kerningnya bagaimana, jarak antar hurufnya bagaimana. Kalau seragam itu tidak mungkin, terlalu precise kalau teknologi tidak word processor. Yang kedua ya tadi itu proportional space, artinya ruang untuk huruf I ya itu diberikan ruang lebih sempit daripada yang lebar seperti WM. Karena kalau pakai yang apa namanya IBM Electric Typewriter, apalagi pakai apa namanya katanya hand press, itu ruangnya itu tidak seperti itu. Nah dari situ itulah yang kemudian membuat Anda ini ada yang salah di sini. Ini confirm ini, Mbak. Memang tidak ada yang seperti ini di zaman itu. Di zaman 1985. Belum lagi secara administrasi akademik tidak ada lembar pengesahan penguji. Tidak ada lembar pengesahan penguji. Daftar nama pengujinya tidak ada, apalagi tanda tangannya, apalagi stempelnya. Sebuah skripsi kalau tidak disahkan, kan skripsi adalah produk akademik. Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap skripsi itu bukan pembimbing sebenarnya, penguji. Bahwa itu sudah kami sahkan, sudah kami uji, maka Anda berhak mendapatkan gelar sarjana. Ini nggak ada pengujinya. Jadi sama seperti pengakuan atau apa yang kami dapatkan ketika saya mewawancarai Profesor Sofyan Effendi, kan memang ditanyakan oleh Profesor Sofyan Effendi beberapa koleganya, kepada mantan dekan Fakultas Hukum, kepada pegawai perpustakaan, dikatakan ini kok kosong, artinya tidak ada lembar pengesahan penguji. Ternyata kan yang didapatkan adalah jawaban ya memang belum pernah diuji. Nah, skripsi yang belum pernah diuji kan nggak mungkin melahirkan ijazah sarjana. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Soal dari skripsi mulai dari detail yang tadi termasuk soal lembar pengesahan penguji. Ya, saya tidak akan menanggapi dari sisi teknis karena itu memang bukan keahlian saya, tapi saya mau bilang begini. Sebetulnya awal mulanya ini kenapa ini menjadi kasus hukum ya ketika ya Bang Rismon ini dan kawan-kawan, Roy Suryo ya mengatakan di publik ijazah Pak Jokowi palsu. Tentunya dengan analisa yang disampaikan tadi. Dari sosis atau dari dokumen yang diperoleh, yang pada saat itu kita nggak tahu dari mana, tapi sekarang udah dinyatakan, walaupun berubah-berubah, terakhir dari si Sandi, sebelumnya entah dari mana, tetapi itu bukan dari dokumen asli ijazah Pak Jokowi. Itu yang terus kemudian diduplikasi, terus berulang, terus menerus, semakin banyak, semakin rame. Itulah ini menjadi kasus. Jadi bukan karena ini penelitian. Ya, kalau bicara penelitian, pertama, apa kapasitas Bung Rismon ini penelitian. Kemudian apa tujuan penelitian ini, walaupun klasik lah dibilang untuk bangsa dan negara segala macam. Nah, kemudian kepentingannya apa? Ya, sudah berapa penelitian yang dilakukan? Terus kenapa ini, gitu loh? Ya, jadi memang tidak ada alasan yang bisa menjawab itu bahwa memang ini dilakukan karena memang tidak pernah ada penelitian yang seperti ini. Coba kita pernah tidak ada penelitian yang dilakukan seperti ini, ya, bukan cuma oleh Bung Rismon dan kawan-kawan, tetapi oleh siapapun, ya. Kemudian langsung disiarkan ke publik, dituduh bahwa ini palsu, itulah masalahnya. Kemudian bergabung sama TPUA. Jadi Anda mempertanyakan sebenarnya apa kepentingan dibalik ini semua? Iya jelas. Apa kepentingan dibalik ini semua kalau menurut kalau dari kalau ditanya pertama tadi poinnya kapasitas penelitian, mahasiswa saja meneliti, apalagi saya. Mahasiswa itu berhak untuk meneliti. Mahasiswa saja meneliti, apalagi yang sudah sarjana seperti saya. Itu kapasitas penelitian. Yang kedua, motif. Ya motifnya jelas dong. Ya, pertama, ini ijazah bukan sembarang orang yang diklaim asli dari UGM. Ini ijazah yang sudah dipakai 2 kali untuk mendapatkan
jabatan tertinggi di Republik ini, presiden, ini dipakai mulai dari anggap saja dari Solo ini, terutama yang di KPU ini, dan tidak ada berita acara verifikasi mulai dari KPUD Solo. Itu sudah saya tanyakan kepada ketua KPUD Solo, Pak Justinus Arya. Makanya argumentasi mereka kan kemarin sudah ada tahapan verifikasi mulai dari Solo, nggak ada. Sekarang begini, boleh saya respon. Oke. Mahasiswa saja meneliti, siapapun meneliti. Permasalahannya pernah tidak ada ya penelitian seperti yang kalian lakukan ini, kemudian dipakai, disiarkan ke publik untuk menyerang seseorang. Ada tidak penelitian seperti itu? Coba sebutkan contoh kepada saya, kepada publik. Ada tidak penelitian yang seperti itu? Silakan Bang Rizwan. Tadi poinnya adalah... Iya, tadi kan semua meneliti. Oke, mahasiswa meneliti. Untuk menyerang seseorang. Ada tidak penelitian yang seperti kalian lakukan ini, yang dilakukan oleh siapapun tadi mahasiswa katanya. Oke lah, kepada peneliti siapapun. Ya, kemudian langsung itu kesimpulan penelitian kalian itu langsung dinyatakan di publik, disiarkan berulang-ulang, kemudian menuduh palsu. Ada tidak? Di mana pernah ada penelitian yang seperti itu? Loh, itu gini ya, itu ilmu tersebut lahir dari apa yang dinamakan dengan ilmu pattern recognition. Selalu saya bilang itu. Pengenalan pola, itu sudah kami pelajari sejak S1. Ilmu pattern recognition, itu mata kuliah pilihan di teknik elektro. Iya, bukan itu yang saya mau jawab dulu atau enggak ini? Oke. Sebentar. Ya, oke, silakan. Ya, ilmu pattern recognition, artinya mengenali pola. Itu sudah ilmu tua. Bahkan jurnalnya juga sudah tahun 80-an atau 90-an. Tapi kemudian pertanyaannya Bung Freddy, ada tidak penelitian yang digunakan untuk menyerang seseorang? Kok menyerang seseorang hanya karena gini loh, hanya karena yang kita teliti adalah ijazah Jokowi dan skripsi Jokowi, kok langsung dibilang itu menyerang personal? Enggak lah, gitu loh. Begini, ada orang yang mengklaim bahwa ini otentik, tanggung jawab kami dong. Benar nggak kami meneliti itu? Yang diklaim Dian Sandi Utama asli. Loh, kami menggunakan metodologi, dia hanya klaim sepihak. Kami punya tanggung jawab peneliti seperti itu. Kalau Anda klaim asli, kenapa enggak kalau saya lewat metodologi penelitian yang bisa kami pertanggungjawabkan secara ilmiah, kami klaim itu asli? Dian Sandi itu hanya merespon. Yang kalian lakukan itu di luar daripada itu. Sebelumnya jauh sudah kalian menyatakan itu palsu. Itu menjadi rame. Saling respon, jadi sekali lagi bukan Dian Sandi yang awalnya ini. Mereka ini tanya aja dari mana awal dokumen itu mereka ambil, kemudian menyatakan itu palsu. Permasalahannya kan di situ saya sampaikan tadi. Sekali lagi itu belum terjawab. Ada tidak penelitian di dunia ini yang dilakukan oleh seperti Bung Rismon dan kawan-kawan ini, ya, meneliti sesuatu, kemudian menyiarkan ke publik, menyatakan ini palsu. Di mana? Seperti itu. Kasih saya contoh. Itulah makanya ini menjadi masalah. Jokowi merasa diserang. Oh, jelas. Disiarkan di publik rame-rame, diduplikasi. Banyak sekali menjadi yang ragu-ragu menjadi percaya dengan ini. Walaupun terakhir ada penelitian LSI, ya. Ternyata cuma sedikit yang percaya, 70% percaya. Kan begitu. Tetapi Bung Rismon belum bisa. Katakan mereka ini kan berbalik di penelitian, kan. Ya. Akademis. Emang ada perilaku akademis seperti itu? Setahu saya juga pernah kuliah, pernah mahasiswa, pernah penelitian, saya penelitian. Nggak pernah. Yang saya lakukan atau yang biasa dilakukan oleh peneliti itu adalah mengambil ya data dari sumber yang benar, melalui cara yang benar, ya, kemudian diteliti, kemudian oke, ada hasilnya. Hasilnya ini kalaupun mau dibawa ke publik, didiskusikan. Jadi ini adalah memperoleh dari sumber yang tidak jelas. Pertama sumbernya tidak jelas. Kemudian hasilnya itu, katakanlah itu hasil penelitian mereka, hasilnya itu dipakai untuk menyerang.
Tidak ada penelitian seperti itu, bukan begitu penelitian. Bagaimana Bung Risma? Nah ini subjektif, narasi subjektif, dibilang menyerang. Makanya saya bilang kasih contoh. Ganti dulu. Kasih contoh, coba kasih contoh. Narasinya menyerang itu subjektif, nggak ada kuantifikasi tentang itu. Menyerang itu karena ya mungkin karena fitnah komisaris ya kan. Nah itu menyerang. Terus yang kedua ya. Apa intensi menyerang? Ya nggak ada, kita pembayar pajak wajar pingin mengetahui ijazah orang yang dipakai 2 kali calon presiden, kecuali yang saya teliti adalah ijazah Bung Freddy. Itu baru salah, berarti penyerangan pribadi. Ini ijazah yang dipakai orang yang kita bayarin pakai pajak kita semua, itu loh. Jadi nggak ada personal di sini. Kalau saya meneliti ijazah seorang yang nggak jabat publik, wah baru itu dikatakan personal. Yang kedua, ini selalu diulang-ulang, dari mana sumbernya? Sudah saya bilang sumbernya itu saya foto sendiri. Maret 2025, saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, saya pegang itu lembar demi lembar, terus saya foto. Itu skripsi. Skripsi. Ijazah? Loh, ntar dulu. Skripsi kan? Nah, saya datang, setelah itu tanggal 15 April juga, Mas Roy Suryo memoto dengan kamera resolusi tinggi. Dan itu kemudian kami teliti. Tadi dengan teknologi apa? Yaitu algoritma kerningnya dideteksi, proportional space-nya dideteksi, terus pakai font identification bahwa itu Times New Roman dan lainnya. Nah, baru kami disimpulkan ini teknologi belum ada saat itu, gitu loh. Belum ada, oleh karena itu bagaimana mungkin teknologi yang belum ada saat itu dipakai tahun 1985? Kalau itu bisa, berarti menggunakan time machine, lorong waktu, gitu. Dari situlah kami simpulkan bahwa skripsi ya yang teknologinya belum ada saat itu ditambah lembar pengesahan penguji yang tidak ada, maka dia tidak melahirkan ijazah yang sah. Kalaupun ada pasti ijazahnya palsu, begitu. Jadi nggak dari mana sumbernya? Ya kami foto sendiri kok. Ini soal skripsi yang memang sudah Nah, terus yang ketiga, poinnya tadi, mana penelitian? Tadi sudah saya jelaskan. Ada 2 yang besar sekarang dulu yang diklaim asli, yaitu 1, Hitler's Diaries, diklaim ditulis oleh Adolf Hitler. Hariannya, buku hariannya, ternyata palsu. Palsu, pakai digital forensik. Yang kedua, Killian Document, yang menunjukkan bahwa si George W. Bush itu menghindar dari wajib perang segala macam. Itu ternyata palsu. Itu penelitian loh. Dan very advance penelitian itu. Makanya kalau dibilang, mana penelitian semacam ini, 2 ini bisa di Google sama orang. Hitler's Diaries dan Killian Document, ini loh digital forensik untuk membuktikan kepalsuan dokumen analog. Jadi Anda langsung ke perpustakaan UGM, melihat sendiri, kemudian memfoto itu, kemudian itu juga dilakukan oleh Roy Suryo dan 15 April 2025. Itu sumbernya, resmi itu. Ya, itu kan untuk berusaha seperti yang sekarang ini berusaha melakukan pembenaran terhadap... Enggak, statement saya setelah saya datang ke UGM. Iya. Bukan sebelum ya. Iya, setelah kalian mengatakan ijazah palsu. Setelah kalian pampangkan, bahasa saya kalian oprek-oprek. Setelah ijazah duluan, barulah merembet ke skripsi. Begitu kan? Loh. Ijazah duluan dioprek-oprek, maksudnya apa? Diubah-ubah. Jadi kan memang awalnya adalah ijazah dulu yang kemudian terpublish dengan sangat terpampang. Yes. Ijazahnya maksudnya gimana itu? Ijazah dioprek-oprek? Enggak. Terminologi oprek-oprek itu apa itu? Oprek-oprek. Kalian kan dapat nih. Dari mana? Ijazah. Ya nggak tahu kalian dapat dari mana. Kok nanya aku? Loh, makanya saya tanya yang di mana gitu. Maksudnya yang mana? Di video mana? Ijazah. Ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi, ya. Itu kan, itu yang pertama-tama kalian analisa. Oke lah, bahasanya kita pakai analisa. Dengan yang bukan dioprek-oprek kan ya? Oprek-oprek bahasa saya. Oke. Tapi kemudian sudah masuk ke Bareskrim pada saat itu, kemudian ada gelar perkara dan segala mungkin yang di sebelum itu, mungkin yang saya analisa. Banyak, Bang. Ya. Saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Jadi ada tahun 2017 ya di Kompas TV kalau nggak salah, di YouTube itu. Nah, terus di situ Dr. Sigit Sunarta itu menampilkan ijazahnya dalam bentuk fotokopi. Ini loh, 2022 ya? 2017. Nah, itulah tahun itu ya, 2022 kalau nggak salah. Nah, itu ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ini loh ijazahnya Joko Widodo, terus dibukakan skripsinya. Setelah dia tampilkan di waktu yang sama itu berikutnya berapa detik kemudian ditunjukkan skripsinya dan dibukakan itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Nah, di situ mata saya mengamati, saya teliti frame demi frame. Ya. Saya buat program terus dengan Python, terus saya teliti frame demi frame ketika membuka itu. Nah, di situ saya analisa something visi di sini. Very advanced, very modern untuk tahun sebegitu. Terlalu rapi. Terlalu rapi. Tadi itu kerning, jarak antar huruf, terus proportional space. Itu belum ada zaman itu. Makanya saya bilang kalau sumbernya dari mana, entah dari mana, itu dari Kompas TV. Oke, karena yang sudah banyak terpublikasi adalah itu juga dari media sosial Dian Sandi. Itu yang kemudian jadi terpublish di media juga kan? Iya, enggak. Yang saya sampaikan tadi adalah ini ijazah sendiri diteliti dengan sumber yang sudah disampaikan tadi, dengan analisa sebagaimana yang sudah disampaikan. Kemudian itu dinyatakan palsu, 1.000 miliar berapa miliar palsu. Kemudian skripsi diteliti dari sumber tadi. Kemudian ke perpustakaan UGM. Oke, itu diambil dari perpustakaan. Dinyatakan palsu. Kemudian disimpulkan. Padahal ini udah disimpulkan duluan ini palsu. Kemudian dari sini, bagaimana mungkin ijazah bisa keluar, sedangkan tadi skripsi palsu. Kan begitu ini ceritanya. Nah, kemudian teruslah. Ya, walaupun sudah seperti itu yakin palsu, tapi terus masih mencari-cari. Masih mencari-cari kemana-mana. Ya, dicari ke Pramuka, dicari ke Jogja, dicari ke Solo, dicari nih. KKN segala macam. Padahal kan logikanya percaya diri aja ya. Udah palsu kan hasil penelitian mereka. Kan begitu. Tapi enggak, sampai sekarang masih mencari-cari. Ya. Jadi penelitian harusnya yakin dong dengan penelitiannya, Bang. Ya, dengan analisa yang Abang sampaikan tadi. Cari-cari lagi. Iya dong, udah selesai ini, orang udah palsu kan begitu. Ya walaupun tadi oke lah, nanti perdebatan teknis sekalian, pembuktian itu segala macam silakan lah. Walaupun sudah dibantah oleh Joshua silakan nanti ya. Tapi logikanya kan seperti itu ya, dari sources yang sudah turun kemudian diteliti, artinya berarti bukan menyatakan ijazah itu yang nggak benar kan, yang nggak asli. Sumbernya itu kan begitu, karena itu yang diteliti kan begitu. Ini kan melompat, ijazah itu yang dinyatakan palsu melalui penelitian yang itu dengan dokumen mereka. Itu yang pertama. Yang kemudian yang mau saya sampaikan adalah biar publik juga tercerahkan ya. Nah, tadi menyampaikan saya pemegang pembayar pajak, saya warga negara ya. Mereka ini sering menyampaikan argumen bahwa undang-undang KIP itu ya, informasi publik. Bang Rismon tahu nggak bahwa undang-undang itu dibuat itu tujuannya adalah untuk pelayanan publik. Kalau ada publik yang membutuhkan sesuatu pelayanan, butuh dokumen ya yang tentu yang tidak dikecualikan oleh undang-undang itu, maka warga negara tersebut datang ke lembaga itu, ke KIP itu ya, ke KIP itu datang, aku butuh dokumen ini, ya, itu sekali lagi untuk pelayanan publik, ya. Jadi undang-undang itu tidak bisa dijadikan dasar untuk meminta kepada seseorang, termasuk kepada Pak Jokowi, kan begitu. Ini kan narasi yang mereka bangun adalah, ya, mereka sudah menuduh palsu, memfitnah, kemudian kalau lu nggak mau gua tuduh palsu ijazah lu tunjukin, minta, kan begitu. Ya, dengan alasan tadi KIP tadi, undang-undang itu. Padahal kan nggak begitu. Undang-undang itu adalah untuk pelayanan publik agar transparansi. Silakan kalian minta ke KPU, kalian minta ke UGM, kalau tidak dikasih silakan gugat itu. Lembaga-lembaga itu. Ya.
Nah ini mereka lompat, ya. Mereka tuduh palsu, kemudian datang kepada Pak Jokowi, minta ijazahmu. Tunjukkan ijazahmu, kalau nggak mau aku bilang palsu. Nah kemudian mereka laporkan lagi Pak Jokowi. Nah itulah yang miss di sini. Itulah yang nggak benar proses itu. Mereka lompat, tiba-tiba mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Dengan analisa mereka tadi. Oke. Nah kan begitu. Padahal kan nggak gitu seharusnya. Oke. Saya udah tangkap. Harusnya Anda ke KIP dan segala macam mencari tahu untuk ke UGM dan segala macam. Ada yang dilompat di sana. Ada. Saya nggak mau menanggapi itu karena itu argumentasi hukum. Saya bukan ahli hukum. Nanti kan dijawab oleh ahli hukum ya masalah itu. Yang tadi jawabannya tadi bahwa sumbernya tidak jelas dari medsos. Kemarin melaporkan kami penghasutan pakai sumber medsos kan. Sumbernya medsos, dan itu dijadikan bukti untuk melanjutkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sumbernya dari medsos, saya baca di BAP saya, semua link-link YouTube, TikTok itu sumbernya dari medsos. Pas diperiksa di Polda Iya, laporan mereka. Contoh, tahan dulu Bung Frey. Saya dulu dong. Oke. Kan? Sumbernya mereka untuk melaporkan saya itu dari medsos, dan itu bisa dipakai untuk penyidikan bahkan naik. Nah pertanyaannya kemarin penolakan Bareskrim Polri dihentikan penyelidikan karena sumber kami katanya sekunder. Padahal bukan hanya dari medsos, link X-nya Dian Sandi Utama, kami memoto sendiri itu lembar pengesahan skripsi bukan dari medsos. Nah, itu kan standar ganda ya kepolisian. Kalau dari mereka yang melapor sumbernya medsos boleh, ya naik ke penyidikan, pasal penghasutan berapa tahun sampai 12 tahun juga boleh. Tetapi ketika kami mengajukan ya sumber medsos juga satu lembar ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi malah dianggap sumber sekunder nggak layak untuk pembuktian. Anda melihat ada perbedaan? Iya ada perbedaan diskriminatif. Mereka juga lapor sumber medsos kok. YouTube saya, YouTube orang lain, TikTok orang lain itu semua bukti medsos. Yang mereka bawa cuma bukti medsos. Ketika dikatakan mana bukti material penyebab dari penghasutan, nggak ada, semuanya itu bukti dari medsos untuk menuduh kami melakukan penghasutan. Jadi makanya polisi dalam hal itu mendiskriminasi kami. Boleh aku tanggapi? Silakan. Yang tadi sourcesnya itu sumbernya adalah sumber penelitian, bukan aku bicara bukti yang disampaikan di polisi, bukan sumber. Ini harus beda. Sumber, katakan bahasa kalian itu penelitian, sumber yang kalian analisa, sourcesnya kan itu. Ya kalau yang di proses proses kepolisian, iya tentu, ya memang itu banyak dari medsos, misalnya video. Semua, bukan banyak. Ya. Semua sumbernya itu dari medsos kok. Di BAP itu saya ya, dengar dulu. Ini kan sumber yang dari medsos itu dihadirkan, kemudian itu dikonfirmasi atau ditanyakan kepada pihak-pihak. Ya, misalnya aku nih, ada video, itu benar kau? Benar tanggal segitu ada ini. Siapa yang ngundang? Acaranya bagaimana? Kemudian itu benar, Risman Sianipar. Itu benar, ya dikonfirmasi. Artinya ya bahwa video-video itu benar adanya, bukan hanya dari saya. Nanti dikonfirmasi juga. Ya, kemudian nanti saya nggak tahu dari pihak penyelenggara apakah diinformasi. Kalau YouTube mungkin ya, tapi kalau media mungkin nggak. Tetapi nanti lagi ditanyakan kepada ahlinya, ahli IT. Ini sourcesnya dari ini. Benar nggak ini? Diteliti kan sama ahli IT-nya, diteliti nggak itu sumber medsos itu? Iya dong. Diteliti kan, berarti penelitian. Nanti ditanyakan. Iya, makanya diteliti oleh ahli IT. Dan menjadi penelitian ahli IT itu, sumbernya medsos. Kenapa saya nggak boleh melakukan hal yang sama? Penelitian juga saya. Sumbernya sama-sama medsos, maksud saya. Diteliti oleh ahli IT, sumbernya medsos. Tetapi kalau saya meneliti dari medsosnya skripsi ijazahnya Jokowi yang diupload Dian Sandi, nggak boleh. Ya permasalahannya Bang, Abang dengan sumber Abang itu, Abang tuduh itu palsu. Ini nggak ada, ini proses tertutup Ya Bang. sama kan, dituduh juga melakukan penghasutan.
lewat sumber medsos yang diteliti ahli bahasa, ahli IT, tapi intinya sumber medsos kan? Itu nanti kan di-challenge. Iya, makanya sumber medsos kan. Kenapa boleh penyelidik menggunakan ahli IT untuk meneliti sumber medsos? Saya nggak boleh meneliti sumber medsos dari Dian Sandi. Ya, nanti kan abang sampaikan itu. Sabar, tenang. Iya, enggak deh. Abang kan sampaikan bukti. Tadi menanyakan sumber medsos seolah-olah bahwa sumber medsos itu tidak bisa dijadikan. Salah. Enggak itu tadi statement aku. Statement aku jelas bahwa dari awal pembukaanku adalah masalah ini awalnya ketika kalian menyatakan ijazah itu palsu dari sumber medsos yang kalian analisa. Kalian juga menuduh kami melakukan penghasutan dengan sumbernya medsos. Jadi... Kenapa kalian boleh menuduh kami melakukan penghasutan dengan sumber medsos? Bentar dulu. Sementara kami mengklaim itu asli dari sumber medsos. Justru yang duluan melakukan itu dari pihak orang abang. Makanya kalian boleh menggunakan sumber medsos dengan melakukan. Ini kebalik nih. Kebalik. Justru orang tim abang yang melakukan itu pertama. Tim saya. Loh iyalah, teman-teman lah, katakanlah itu sekelompok itu. Saya nggak tim TPUA ya. Oke, sabar. Jangan salah, jangan menuduh lagi, jangan memfitnah. Saya diminta sebagai ahli dari TPUA, bukan bagian dari TPUA. Kenal saja saya pun dengan Pak Roy, dengan Bu Tifa, dengan TPUA tanggal 15 April 2025 di UGM. Jadi jangan bilang, oh tim saya nggak ada. Oke lah, saya klarifikasi aja nggak apa-apa. Justru yang pertama melakukan itu adalah TPUA. Ya. Sumber medsos? Iya, sumber medsos dilaporkan. Apa sumber medsosnya? Loh, kan ijazahnya bang dilaporkan palsu. Iya, sumbernya mereka medsos nggak? Iya, sumber medsos. Apa itu? Ya, ada yang ngomong dari sumber KPU katanya. Ya, sumber KPU bukan medsos. Oke. Kan diambil dari KPU, Bang, bukan diminta dari KPU. Secara ini di-download juga, begitu loh. Itulah yang gitu. Kita selesaikan di sini. Oke, soal sumber medsos dari ijazah, kemudian juga kemarin juga Bang Rismon juga diperiksa di Polda Metro Jaya, juga katanya sumbernya dari medsos. Anda menilai ada perbedaan treatment? Yes, kan itu tadi ya, sumber medsos bisa naik untuk penyidikan. Oke, karena memang sudah naik ke tahap penyidikan, kita hormati bagaimana prosesnya. Tapi saya ingin juga melihat yang diupload di akun X milik Bung Rismon. Kita akan lihat soal skripsi atau ijazah. Kita akan lihat dulu yang memang sudah diupload di akun X-nya Bung Rismon. Silahkan diperlihatkan dulu tim dari On Point. Oke, nah ini apa Bang yang kira-kira bisa? Iya, ini kan pakai apa ya, overlapping detection ya. Di ini juga ijazahnya elektronik yang diupload juga oleh Pronojiwo, dan ijazah Joko Widodo ya nomor 1120 itu diupload oleh Dian Sandi Utama. Lalu kami teliti dengan overlapping detection menggunakan linear local binary pattern. Nah, di situ kalau dia menggunakan template yang sama, maka persentase timpa atau tumpang tindih antar huruf dengan logo di situ sebagai pengunci atau watermarks itu harusnya sama. Nah, menggunakan sejumlah metode ini cuma pakai local binary pattern, Kak. Saya juga pakai ruang warna HSV, metode adaptive thresholding, dan di situ dari 3 sampai 5 yang pengujian yang kami lakukan bahwa tidak identik kedua ijazah tersebut. Sementara ya, klaim dari Dirtipidum hanya mengungkap, ternyata setelah diuji keidentikannya dengan 3 ijazah lain, itu katanya identik. Tidak disebutkan ijazah nomornya berapa yang dilakukan pengujian, tidak disebutkan metode pengujian untuk keidentikan. Sementara kami, karena kami sains adalah terbuka, open, ya kami buka hasil penelitian itu ke publik. Itulah pertanggungjawaban kami kepada publik. Gitu loh. Kok ini dibilang menghasut? Saya bingung. Terus kita nggak boleh meneliti objek bintang aja boleh kok kita teliti, gitu loh. Mahasiswa pun boleh meneliti apapun, nggak ada yang larang. Nah, inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Oleh karena itu, kami
minggu lalu sudah berdiskusi dengan Bu Tifa dan Pak Roy. Kami akan menyusun sebuah buku dan itu pertanggungjawaban kami kepada publik. Ada 500 sampai 600 halaman. Minggu depan kita konvers dan mudah-mudahan kami publish dalam bentuk e-book, dalam bentuk paperback, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi dibilang kami menghasut, okelah terserah mereka. Yang penting kami melaksanakan, menyelesaikan apa yang menjadi dasar kami, ya sudah selesai. Tergantung nanti publik menilai. Kami punya pertanggung jawab ini dalam membentuk, menyusun sebuah buku. Gitu, Mbak. Oke, bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Termasuk juga soal akan merilis buku. Ya, bagus, itu bagus. Saya apresiasi itu. Cuman permasalahannya kembali ke awal tadi. Jangan pernah menuduh ya seseorang ya dengan ijazah palsu atau dengan melakukan sesuatu ya yang melanggar hukum. Kalau kita tidak punya dasar ya berdasarkan bukti-bukti yang saya katakan tadi, kita mengatakan ijazah Jokowi palsu padahal bukan ijazah Jokowi yang kita teliti. Itu. Nah, kemudian ini sudah berproses secara hukum ya. Bareskrim sudah dihentikan, sudah di statement lagi bahwa itu sudah selesai. Kemudian ini sudah di Polda Metro Jaya. Tapi ada laporan juga dari Bang Rismon dan kawan-kawan di Polda. Itu silahkan lah. Equality before the law. Oke, makanya tadi saya tanya Bang, di Polda DIY bagaimana? Ya, saya masih menunggu proses lebih lanjut. Jangan pada saat Pak Jokowi melapor tuh cepat banget. Ya, pada saat itu juga langsung dimulainya penyidikan. Iya, karena ada langsung dimulai. Baru aja dilapor satu hari, tetapi langsung. Nah, bagaimana dengan di Polda DIY? 2 laporan saya harusnya equality before the law. Katanya orang hukum, ya kan? Azas persamaan di depan hukum. Itu harusnya diambil keterangannya Pak Jokowi atas tuduhan kami, dan saya di situ sudah memberikan keterangan berikut dengan analisa saya yang sangat kompleks dan komplit. Oke, silakan. Ya, justru karena ini sudah jelas, ya kan Bareskrim sudah melakukan penelitian dan hasilnya sudah ada. Itu juga. Yang dilaporkan Bang Rismon ini kan itu juga. Oke. Ya, justru ini saya mau statement ini. Justru menurut saya hargai Bareskrim dalam hal ini, hargai Polda proses hukum. Tetapi ya saya juga mau sampaikan justru ini permasalahan di awal juga yang di Bareskrim itu adalah ketika pengaduan itu ditindaklanjuti dengan dokumen yang tanda kutip tidak jelas tadi. Mana dokumen yang tidak jelas? Bukan, maksudnya yang dilaporkan oleh TPUA itu, Bang. Kan begini, ya saya ini pengalaman, saya ahli hukum. Ketika saya, persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ketika saya melaporkan sesuatu palsu, maka saya buktikan. Makanya dibawa. Saya bawa dokumen, ini yang asli. Itu. Biasanya seperti itu, sertifikat pun seperti itu. Dibawa ke Bareskrim dan juga ke... Ketika melapor. Iya, Ketika kita melapor, nah ini makanya diterimalah di pengaduan. Kemudian ini itulah ada termasuk juga pas diperiksa juga. Inilah iya betul, ini adalah trial by press. Ditekan terus sampai mereka orasi itu di Bareskrim. Ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti kemudian diteliti secara kompleks, dibangun lagi narasi. Justru ini hanya proses penyelidikan, ngapain sekompleks itu? Jadi memang nggak ada benernya ini. Oke. Gitu loh. Jadi... Tetapi saya tadi mau merespon. Ya, Bang Rismon katanya udah melapor. Ya. Justru kalau seperti yang argumen dikatakan Bang Rismon tadi, saya yakin ini selesai, berhenti. Dan tidak perlu tindak lanjuti. Karena memang ini bukan, jadi tidak apple to apple argumen equality before the law diterapkan di sini. Ya, nggak sama dong. Justru ini sudah jelas, Bareskrim sudah melakukan penelitian yang kompleks. Saya percaya itu. Ya. Sampai ada gelar perkara khusus juga. Iya, ada gelar perkara khusus. Sudah dicoba merespon. Ternyata nggak ada juga dokumen yang disampaikan. Analisanya juga masih sama, itu juga. Nah, yang mau saya sampaikan adalah
Ini kan satu kesatuan, dan yang dilaporkan Bang Rismon itu juga. Masa masih berulang-ulang, gitu loh. Tetapi, oke, sudah dilaporkan, itu hak beliau, nanti harusnya direspon oleh polisi untuk itu. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana respon dari Polda DIY karena dengan laporan Bung Rismon dan juga... Saya tambahin. Sebentar, saya juga punya pertanyaan, ada banyak pertanyaan juga ya. Oke. Termasuk juga, ini kan agak bergeser ya, masuk ke aroma politis. Begitu ketika seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan ada orang besar di balik ini yang membackup begitu. Ini jadi aromanya ke politis begitu ya. Jadi kalau menurut Anda dari kacamata Anda begitu ya, selaku projo gitu, tertekan itu atau memang ada motif politik di balik ini semua? Saya selalu mengatakan masalah ini memang dua, hukum. Tadi di Barreskrim, sekarang di Polda. Politik. Ya, politik karena memang isu ini dipakai untuk terus menyerang Pak Jokowi bersama isu-isu lainnya. Ini berbarengan dan sebagian besar orang-orangnya itu juga. Siapa? Rismon juga. Bang, abang mau menolak itu silakan, tetapi medsos itu nggak boleh bohong. Abang punya jejak digital untuk itu. Habis ini kita akan bongkar, kita akan inikan Gibran. Abang nggak boleh. Jadi pertanyaan saya sebenarnya siapa dalam dibalik ini semua orang besarnya itu yang membackup ini semua? Ya, saya tidak tahu. Itu Pak Jokowi yang tahu. Tetapi saya percaya karena memang seperti saya bilang tadi, ini terus dimainkan, ya. Wapres Gibran, habis ini kita akan teliti itu ijazah si Gibran, kita akan habisi dinasti Jokowi, kan begitu. Itu kan statement beliau ini juga. Bertubi-tubi. Iya, kalau mau itu dikatakan nggak ada respon di situ, tetapi itu jejak digitalnya seperti itu. Ada Roy Suryo di situ, ada Tifa, mungkin yang seumur nggak tahu saya. Tapi semua gitu loh. Tapi kemudian yang spesifik, walaupun memang tidak menyebutkan apa, tapi kan ada spesifik, ada orang besar di balik ini. Ya emang orang besar. Orang besar itu maksudnya gimana? Orang yang punya pengaruh besar, Badan ada besar. yang secara physically atau punya kewenangan yang sangat besar atau bagaimana begitu. Itu kan ini juga jadi orang berspekulasi kan, Bung Freddy? Iya. Orang besar itu artinya memang orang yang mempunyai kemampuan politik, ya. Orang yang memiliki kemampuan politik, maksud Anda tokoh politik, tokoh partai politik. Kemampuan memainkan isu ini untuk kepentingan politik, ya. Tentu seperti kata Pak Jokowi, ya ini ada agenda politik. Agenda politik itu kami percaya untuk kepentingan 2029. Itu saya bilang tadi. Ya, tujuannya terus-menerus menyerang Pak Jokowi, menggerus, mendelegitimasi, sehingga ini nanti akan berdampak kepada Pak Jokowi yang sebagai penyokong utama, katakan Wapres Gibran. Ya, inilah yang dimaksud itu. Jadi, kalau tidak orang besar, kalau tidak punya kepentingan politik, agenda politik, nggak mungkin ini dimainkan. Akan terus dimainkan menyerang Pak Jokowi. Untuk kepentingan? Untuk kepentingan politik 2029 itu sudah pasti. Untuk apa ini orang-orang capek, ya? Untuk apa orang besar yang dibalik ini memainkan ini kalau tidak ada untuk kepentingan politik? Memang hanya untuk menggerus terus. Kan sampai masyarakat, ini bukan masalah benar salah, bukan masalah asli tidak asli lagi ini, bukan. Tapi pertanyaan saya belum terjawab, siapa orang besar itu? Ya itu nanti Pak Jokowi yang jawab itu. Nah, Oke, siapa yang membackup? Kalau sebelum, ada orang besar? wah jelas nggak ada. Kalau ada ya buktikan BIN ada badan intelijen mendanai saya, mengorkestrasi saya, itu masalah sepele untuk polisi kalau ada. Gitu. Tinggal tangkap aja saya kalau memang itu ada. Yang kedua, saya dengar panjang Enggak, tadi. aku tambahkan ininya sedikit nanti ya Bang. Jadi ini sebetulnya kan tadi aku bilang hukum, ini politik. Ya Pak Jokowi kan politisi. Ya, statement yang disampaikan Pak Jokowi itu sebetulnya di dalam dunia politik sama aja. Seperti misalnya katakanlah lawan-lawan politik Pak Jokowi sering mengatakan oligarki, ada oligarki di belakang ini. Nah, ini narasi ini harus dijawab. Ya, bahwa ada orang besar di balik ini, ada agenda politik di balik ini. Nah, itu sebetulnya statement-statement politik seperti itu biasa.
ya tokoh-tokoh politik, ya partai-partai pun sering memainkan narasi-narasi seperti itu. Sekarang tinggal publik melihat. Tapi, gitu. Itu, ya silakan. Silakan. Oke, kita dituduh politik padahal Katanya ada yang Bang Freddy ini politik ya kan, projo, wakil ketum, terus dapat komisaris, itu kan politik, betul nggak? Itu kan karena politik kan, Anda bermain politik kan gitu, hak politik Anda sebagai warga negara. Terus saya nggak boleh berpolitik gitu. Nah, itulah Bentar Bang. dulu, saya tanya, bentar dulu. Oleh karena itu ya, kalian juga melindungi Pak Jokowi faktor politik kan, bukan karena hubungan darah atau karena tulangnya Bang Freddy itu Joko Widodo kan, bukan. Karena memang latar belakang politik semua, gitu loh. Terus kalau kalian boleh berpolitik, orang lain enggak. Dan saya tidak berpolitik, gitu loh. Kalian berpolitik, saya tidak. Makanya kalian buktikan bahwa ini ilmiah. Kalian saja menggiring-giring, ada tokoh politik besar lah, ada pakai kode warna biru lah, segala macam. Sebelumnya juga bohir lah dibilang. Tapi itu kan semua sirna, gitu loh. Makanya saya tantang Kapolri, kalau memang benar ada yang mengorkestrasi ini, ya, mendanai, bohir, menyuruh-nyuruh, tangkap saya Pak Kapolri, selesai. Karena itu tindakan jahat itu. Untuk seorang, iyalah, untuk seorang peneliti nggak boleh begitu, dibayar untuk mengatakan, ini palsu, ini benar. Makanya saya bilang, nah tindakan tadi itu, makanya saya bilang, mereka membela-bela Jokowi juga pasti untuk ada insentif politik dan segala macam. Terus kami memproyeksikan ke diri mereka bahwa Rismon juga seperti itu. Mana ada? Gitu loh. Kalian yang dapat political gain, saya nggak dapat. Gitu loh. Murni ini sains. Kembali lagi ke belakang sedikit. Jadi tidak ada orang besar di balik ini. Pak Kapolri tangkap aja Pak Kapolri kalau memang saya menerima 1 rupiah pun dari bohir, siapa yang mengorkestrasi saya, yang menyuruh-nyuruh saya seperti ini. Ini semua dana saya kok. Dan Anda siap? Inisiatif sendiri. Iya siap dong. Begitu loh. Kalau itu benar saya didanai oleh bohir, berarti saya itu benar-benar jahat ya, gitu loh. Karena menggiring opini publik, padahal karena pesanan. Padahal yang pesanan juga banyak kan, seperti survei-survei juga banyak pesanan. Oke, gitu itu sudah keluar dari konteks. Ya. Tidak ada yang membackup, tidak ada orang besar di balik ini semua. Pak Jokowi, kalau menurut Bang saya termasuk teman-teman itu tidak pernah melarang, tidak pernah juga menyalahkan. Yang bisa kita sampaikan adalah ada kepentingan, ada agenda politik di sini. Khususnya untuk kepentingan 2029. Itu kan kepentingannya kepada publik. Mereka berusaha meyakinkan publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka berusaha meyakinkan publik ya melalui serangan-serangan yang melakukan. Nah, kita juga berusaha meyakinkan publik bahwa yang mereka sampaikan itu tidak benar, semata-mata untuk kepentingan politik. Itu kepada publik, Bang. Kita tidak pernah melarang, ini kebebasan di negara demokrasi. Agenda politiknya mana? 2029, Bang. Ya saya nggak tahu 2029. Kita kan nggak bilang Bang. Loh, jadi siapa? Loh, tadi kan udah disebut. Tadi dibilang ada agenda politik. Iya. Saya ada di sini, berarti kan ada kaitannya dengan saya agenda politik itu kan, karena saya yang hadir di sini. Kalau orang lain ya mungkin, tetapi kan saya yang hadir di sini dikatakan ada agenda politik. Mana agenda politik itu? Saya buta tentang politik. Satu itu. Yang kedua, kalian itu juga membela karena politik itu membabi buta. Ya, tidak berdasarkan fakta. Sudah jelas itu Pak Kasmujo mengatakan saya tidak ada hubungan pembimbingan skripsi dan akademis kok. Kalau ada, bantah itu dengan dokumen otentik. Kita ya lebih percaya Pak Kasmujo daripada Pak Jokowi. Karena daripada UGM sendiri. Daripada UGM juga. Mana coba? Bukti otentik dokumen yang mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik atau skripsi. Nggak ada sampai sekarang. Kemarin saya tanyakan langsung ke Profesor Kuncoro. Mana? Nggak bisa jawab. Artinya apa? Dari situ aja kalian sudah membela, membabi buta dengan, ya itulah kepentingan politik kalian. Sementara saya, ya tanpa dibayar, saya datang ke Ketoyan, saya datang ke Jogja, saya datang ke UGM. Jadi siapa yang punya kepentingan politik? Iya, siapa? Boleh saya tanggapi? Oke. Nah, kalau wawancara, kalau diskusi itu seperti ini, Bang. Abang datang ke rumah Kasmujo, nggak tahu kepentingannya apa, dia lagi ngapain. Nah, katanya penelitian, tahu etika. Kucluk-kucluk, orang udah tua dengan ini penyakit-penyakit. Jawaban yang sama didapatkan jurnalis Kompas TV loh.
Jawaban yang sama di Pundur Bahagia. Bilang lagi apa itu alasannya? Jawaban yang sama. Iya, sama. Konsisten jawabannya. Terus apa alasannya? Sama jawaban Pak Kasmujo. Betul, Terus sama. kenapa itu tidak dinyatakan Bang Bang Ferdinand? Itu kenapa itu nggak dituduhkan kepada jurnalis Kompas TV? Loh, sekarang kan ini abang. Jawabannya sama. Bukan loh, sekarang kan abang di sini. Nggak apa-apa saya tanggapi. Itu kan omongan Kasmujo. Pada saat itu kita tidak tahu bagaimana psikologisnya dia. Kemudian sudah ditanggapi oleh UGM. Masalah dokumen. Mana tanggapan UGM terkait bantahan Pak Kasmujo loh? Nggak ada sampai detik ini. Ada, Bang. Mana beritanya? Si dekan itu ngomong. Kapan itu? Nggak ada tentang bantahan Pak Kasmujo sampai detik ini dari UGM. Saya tanyakan Pak. Bukan bantahan, Terus tetapi apa? UGM sudah menyatakan benar bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Loh itu kan dekan yang ngomong, Bang. Kalau benar itu dari UGM seperti itu, kenapa kemarin pada saat reuni? Nah, baru saya mau ngomong soal reuni. Bentar, Reuni, Pak. oke. Nah, pada saat reuni, nggak berani tuh Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik saya. Sudah dikoreksi 2025, dikoreksi lagi kemarin waktu reuni. Cuma dibilang, Pak Kasmujo ya memang dosen pembimbing saya. Mana ada terminologi dosen pembimbing di UGM kecuali pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Sekarang kan menghindar lagi Pak Jokowi. Cuma dosen pembimbing. Nggak berani lagi bilang dosen pembimbing akademis. Itu Lihat di reuni UGM. Itu di reuni. Makanya update dikit dong. Iya saya tahu Pak Jokowi ngomong Pak Kasmujo dosen pembimbingnya. Abang mau nuntut Pak Jokowi harusnya ngomong dosen pembimbing akademik. Harusnya ngomong begitu kan? Loh, sebelumnya kan 2025 juga memang Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi saya. Dosen pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Iya. Iya kan? Kemarin reuni udah dinyatakan oleh UGM juga. Reuni berubah lagi kan? Kok berubah? Gini, karena setelah Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademis, saya datang ke Pak Kasmujo dan dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo pernyataan itu. Gini, Bang. Begitu loh. Makanya reuni berubah lagi, cuma jadi dosen pembimbing. Sekarang tanyakan, bro, tanyakan ke Pak Jokowi, Pak Kasmujo itu apa sih? Lah kan udah dijawab. Oleh? Udah diterangkan Pak Jokowi, udah dijelaskan juga oleh UGM. Jelaskan oleh UGM. Iya. Ya, tadi kemarin saya tanyakan ke Profesor Kuncoro, nggak bisa jawab. Tidak ada bukti dokumen. Pak Prof Kuncoro itu, ya, dia pada saat itu tidak ada legal standing untuk berbicara atas nama UGM dong. Itu dekan, jelas, sudah ada ngomong. Apa yang ditunjukkan sama dekan? Pernyataan juga kan? Makanya itu yang mau aku sampaikan tadi. Abang kan pernyataan. Ini pernyataan. Baru nanti kita lihat dokumennya, Bang. Di pengadilan lah. Di pengadilan dokumen itu akan Iya dong. Nanti kalian challenge. Mana buktinya? Dia dosen pembimbing kah? Pembimbing akademik kah? Kalian tanyakan. Harusnya termasuk dokumen punya itu, UGM punya itu dong. Harusnya. Iya. Ya, Nah harusnya, itu ya. nanti hak kalian Iya men-challenge kan, itu. Bung Freddy kan masih asumsi, makanya menggunakan Bukan kata asumsi, harusnya. bukan asumsi. Iya makanya belum ada kan, belum pernah lihat. Makanya saya bilang kan statement dengan Iya kan statement. belum pernah lihat kan. Iya. Ya tentu saya lebih percaya Pak Kasmujo daripada dekan sabar. karena dia sendiri yang mengalaminya. Makanya saya bilang saya percaya si dekan. Makanya ini sama. Loh, kok sama? Orangnya sendiri loh Pak Kasmujo loh. Pak Kasmujo. Pak Kasmujo pelakunya. Kan tadi sudah saya- yang dibilang dosen pembimbing skripsi tahun 2017. Oke. Iya. Pada dialog di UGM berubah. Dan 2025 dan- dibilang dosen pembimbing akademis. Berubah lagi, cuma dosen pembimbing. Oke, Bung Resmon, berarti ini akan semuanya dikelirkan ketika di muka persidangan. Iya dong. Iya. Akan dijawab. Dan Anda siap untuk sampai ke tahap Loh, itu? kalau bisa kalian buktikan nanti di pengadilan ya, semoga rejim Prabowo Subianto itu menempatkan hukum sesungguh-sungguhnya, bukan pada rejim Joko Widodo sebelumnya ya. Maka kami akan menuntut balik mereka, termasuk Joko Widodo dan kemarin yang menuduh kami penghasutan. Siap-siap aja tuduhan palsu gitu loh. Oleh karena itu, kami minta Pak Jokowi datang ya, jangan menghindar, datang karena Anda yang menginginkan kami, melaporkan kami untuk memenjara kami yang merupakan hak kami untuk Anda menunjukkan ijazah yang Anda pakai sebagai pejabat publik.
Anda harus datang, gitu loh. Jadi jangan Freddy lagi yang ngomong. Ya, Enggak lah. mereka kan politik. Kalau di Projo, pengadilan nggak untuk mungkin apa, saya. Projo? Nanti kalau saya pun di pengadilan, kan karena saya udah diperiksa sebagai saksi ya Kemarin juga sudah diperiksa. apa yang saya ketahui aja yang saya Dari medsos, sampaikan. kan? Sabar. Dari medsos. Bukan bang, kita kan satu frame gini udah sering bang. Oh iya, tapi pasti sebelumnya pasti makanya- ada yang dari Tahan medsos. dulu dong. Makanya saya bilang dikonfirmasi bener nggak ini. Oke, semuanya gitu akan loh. dilihat nanti di pengadilan. Abang, dokumen yang abang punya nggak abang konfirmasi ke Pak Jokowi. Oh, ke Oke. Dian Sandi nggak dikonfirmasi. Dian Sandi mengatakan sudah. Dan Pak Jokowi tidak protes itu ijazahnya bahwa ijazahnya itu aja. Oke, Bung Jokowi, Rismon, Oke. Jokowi aku bilang. Oke, dan ini semua akan masuk ke persidangan ketika nanti akan dijelaskan secara Iya. gamblang dan juga terperinci. Tadi juga Bung Rismon mengatakan sudah akan siap untuk masuk ke tahap itu. Kita akan lihat nanti bagaimana proses hukumnya. Terima kasih. Lo udah selesai? Karena nggak akan pernah selesai, Bang. Nggak akan pernah. Banyak Bang, ini. sekali yang mau saya jelaskan, tapi nanti Kompas TV datang ya Iya, nanti pada di- saat kami konvers untuk penerbitan buku kami gitu. Jadi kami nggak relawan politik. Relawan politik itu narasinya biasalah. Kami murni ilmiah gitu, Pak. Oke, Ya. nanti kita akan tunggu bagaimana proses hukum selanjutnya. Terima kasih Bung Rismon telah bergabung bersama kami. Kemudian aja Bung Freddy juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lihat bagaimana proses hukum selanjutnya, perkembangannya seperti apa. Menarik. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistila Rasati. Saya agak pusing. Terima kasih, nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Masih soal jasa Jokowi atau gimana ya? Nanti aja deh, kita akan tunggu. Terima kasih, sampai jumpa.